Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Puspita Miau. Halo Sobat Puspita. Tadi saya sudah melakukan olahraga lagi, Sobat. Olahraga lagi dan olahraga yang paling sederhana. Tapi sebetulnya ada lagi yang lebih dari sederhana dari olahraga. Itu jogging atau paling tidak jalan kaki, Sobat. Jadi banyak sekali manfaat dari olahraga ya. Yang jelas-jelas itu melancarkan peredaran darah. Dengan lancarnya peredaran darah, otomatis gangguan-gangguan yang menyangkut di saluran dada, di saluran pernapasan itu bisa teratasi dengan olahraga, teman-teman. Lalu sedikit banyaknya saya sekarang akan coba membahas mengenai sakit kepala, dimana sakit kepala juga merupakan salah satu sensasi yang termasuk hit ngetop di kalangan para aslamer atau penderita GERD, juga angsi dan psikosomatis. Teman-teman, sakit kepala apa aja sih yang pernah saya alami dulu? Banyak banget, teman-teman, banyak. Tuh, pertama, migrain. Migrainnya saya sebelah kiri, teman-teman. Lalu di atas nih terasa seperti ditusuk-tusuk. Ada yang menusuk-nusuk, berasa sakit ditusuk-tusuk. Lalu sakit yang menekan, sangat-sangat menekan, nyeri di dalam. Lalu berat yang sangat-sangat berat, sampai rasanya itu udah sampai pengen ngejerit sekuat-kuatnya, saking sakitnya. Terus rasanya tuh pengen dijedot-jedotin ke tembok kepala tuh ya. Itu termasuk sensasi sakit kepala semua tuh. Lalu apa saja sih untuk mengatasi sensasi di sekitar kepala itu? Nah, salah satunya itu lewat olahraga, teman-teman. Salah satunya itu lewat olahraga. Olahraga yang seperti tadi saya lakukan, paling tidak lari. Bila teman-teman masih belum mampu lari, bisa melakukan jogging. Bila masih belum mampu jogging, cukup jalan kaki. Saya pun dulu sama, teman-teman, belum bisa langsung untuk lari. Saya lemah sekali, teman-teman. Aduh. Ada pertunjukan. Goyang dulu deh. Lanjut lagi ya. Ada sekilas info. Sekilas infonya lumayan menghibur. Nah, jadi tadi sampai di mana ya? Oke, apa yang dilakukan ketika mengalami sakit kepala tersebut? Salah satunya adalah olahraga. Bukan mengatasinya dengan olahraga. Salah satunya. Jadi selain melancarkan peredaran darah, olahraga juga bisa memacu hormon serotonin, di mana hormon serotonin itu adalah hormon yang bisa menciptakan bahagia, rasa senang, dan sebagai anti depresi, anti stres, teman-teman. Juga olahraga bisa membuat kita tertidur dengan pulas di malam harinya.
kita bisa nyenyak. Jadi bagi teman-teman yang juga mengalami gangguan susah tidur, coba mulailah berolahraga. Sesuaikan dengan kondisi teman-teman saat ini. Tuh. Jika tidak mampu lagi jogging, jika tidak mampu jogging cukup jalan kaki, tapi lakukan dengan rutin. Tuh. Jadi terus ini, Mbak, saya juga tiap hari olahraga kok. Ya? Saya di rumah masak, saya di rumah nyapu. Itu nggak sama dengan olahraga, teman-teman. Menurut salah satu dokter yang pernah saya jadi tempat saya konsultasi, semua pekerjaan rumah ibu rumah tangga itu tidak bisa dimasukkan ke dalam olahraga. Jadi olahraga itu exercise atau latihan yang memang dilakukan secara rutin dan kontinu. Nah, dan memang diniatkan untuk olahraga, teman-teman. Jadi bukannya untuk pekerjaan rumah lain. Sebaiknya yang baik menurut dokter, olahraga itu seminggu 3 kali. Tapi jika memang begitu padatnya aktivitas teman-teman, tidak ada waktu sehingga buat olahraga, ya bisa seminggu sekali, tapi lakukan dengan rutin. Jangan minggu ini teman-teman olahraga, tapi minggu depan tidak. Nggak begitu. Jadi namanya latihan itu dilakukan dengan rutinitas dan kontinu. Seperti itu. Jadi hasilnya pun akan terasa dan maksimal. Nah, lalu apalagi sih selain dengan olahraga kan, untuk terapi mengatasi gangguan sakit di kita ke kepala itu banyak. Bisa juga dengan kita refreshing kan, dengan kita melakukan piknik sehingga hati kita menjadi senang kan, sehingga stres dan hal-hal yang membuat hati kita, pikiran kita berat atau ada beban itu bisa lepas gitu, teman-teman. Lalu konsumsi apa yang bisa buat membantu mengatasi atau paling tidak meredakan gitu kan, dari sensasi sakit kepala itu? Salah satu herbalnya adalah biji pala. Biji pala itu mengandung bahan alami untuk menenangkan saraf. Dan udah dari sejak zaman dulu biji pala itu, bukan biji palanya, buah palanya itu, kalau di Bogor itu buah pala itu termasuk salah satu penghasil pala yang banyak. Dan palanya itu dibuat dalam macam-macam makanan bentuknya. Ada manisan palanya gitu kan, ada manisan basah, manisan kering gitu, lalu ada esnya juga gitu. Dan setiap konsumsi pala tersebut kan, itu berasa, teman-teman, berasa tuh ke kepala tuh berasa rileks. Lalu nggak lama tuh biasanya ngantuk, dijamin. Kalau tadinya nggak bisa tidur, nggak usah makan biji palanya, makan aja buah pala yang manisannya. Manisannya kan enak tuh, manis. Itu bisa tidur pules, nyenyak. Itu saya udah buktiin karena saya kan orang Bogor. Pala itu termasuk salah satu produk Bogor yang memang diandalkan. Dan ada cerita dulu zamannya ibu saya waktu masih saya kecil tuh kan, dia tuh hobi banget ke pasar. Setiap dari pasar itu, setiap pulang mesti dia tuh beli es buah pala. Terus aku tuh selalu dibawain juga es buah palanya itu. Terus ibu tuh selalu cerita gitu, enak kalau makan es pala ini, nah, gitu. Manis emangnya juga gitu. Nah, saya tuh masih kecil gitu kan waktu itu, jadi saya bilang iya emang manis. Enggak, bukannya manis, tapinya jadi enak, kayaknya tenang gitu. Padahal ibu saya tuh nggak tahu, orang desa gitu kan, nggak tahu kandungan pala itu apa, tapi dia membuktikan, merasakan sendiri gitu kan. Kalau dia pulang dari pasar habis capek-capean belanja segitu banyaknya itu, menurut dia tuh dia menjadi tenang, rileks setelah minum es pala
ternyata kesininya setelah saya sakit, saya ketahui kandungan pala memang mengandung bahan alami untuk menenangkan saraf. Nah, biji palanya, gimana caranya biji palanya yang bisa untuk dijadikan sebagai bahan terapi? Teman-teman, ambil 1/4 biji pala. Nah, setelah dicuci, tumbuk dengan halus, dengan lembut, lalu seduh dengan air panas. Setelah seduh dengan air panas, seperti biasa ditutup dulu supaya uapnya tidak keluar, karena di dalam uap itu ada kandungan zatnya justru yang berguna di situ. Lalu setelah hangat, teman-teman campurkan madu. Jika madu hutan asli cukup setengah sendok makan, tapi jika madu pabrikan 1 sendok makan. Diaduk lalu minum. Jika sakit kepalanya berat, bisa diminum sehari 2 kali, di pagi hari dan di malam 1 jam sebelum tidur. Insya Allah bisa membuat tidurnya teman-teman juga menjadi nyenyak. Jadi biji pala itu ada sih bahan lainnya yang dipercaya juga bisa untuk menenangkan, yaitu bunga lawang atau disebut juga pekak. Pekak itu bumbu dapur yang biasa suka dipakai buat bikin rendang. Bikin rendang mesti saya pakai pekak salah satunya. Silahkan pakai pekak pun sama, bisa diseduh, bisa juga direbus pekak seperti itu. Biji pala pun sama, bisa juga direbus, tapi untuk lebih cepatnya diseduh air panas pun sudah cukup. Nah, lalu selain tadi sudah ya dengan olahraga untuk membuat tenang, lalu juga dengan refreshing, dengan piknik gitu kan, membuat hati kita senang, gembira gitu kan. Lalu terapinya bisa dengan biji pala atau pekak atau bunga lawang ya. Nah, itu semua bumbu-bumbu dapur yang bisa didapat di pasar tradisional gitu, teman-teman. Lalu dulu ya mau cerita sedikitnya teman-teman nih. Dulu ketika saya mengalami sensasi sakit kepala yang begitu hebatnya, itu nggak cuma sehari 2 hari, lumayan lama teman-teman, lebih dari 1 bulan. Hilang timbul, sakitnya tuh hilang timbul. Ada satu kalanya tuh sakitnya yang teramat berat, bukan sekali 2 kali juga merasakan sensasi yang begitu beratnya kan. Jadi sampai berbulan-bulan teman-teman gitu. Jadi memang dibutuhkan kedisiplinan juga untuk terapinya gitu kan, juga kesabaran kita dan keikhlasan kita menerima sakitnya gitu kan. Keikhlasan kita menerima sakitnya kan? Sehingga kita lebih bisa berserah diri gitu. Nah, dulu pernah merasakan sedang begitu sakit-sakitnya tuh saya sambil harus mengurus ibu saya. Itu memang sudah sakit tahunan, sudah lama sakit menahun. Dan ketika saya kena GERD parahnya itu, ibu masih dalam kondisi sakit dan saya harus mengurus ibu, dan saat itu ibu sudah tidak bisa jalan gitu. Jadi di tempat tidur terus. Bisa teman-teman bayangkan gimana saya saat itu dalam kondisi yang sebegitu sakit parahnya, sebegitu beratnya, saya juga harus mengurus yang sakit gitu kan. Sampai dulu terapis saya bilang gini, kok orang sakit ngerawat orang sakit, katanya. Ya gimana lagi, nggak ada orang lain lagi yang bisa untuk ngurus gitu kan. Memang ibu saya jadi tanggung jawab saya gitu kan, jadi ya saya yang harus ngurus gitu. Jadi di saat kepala berat, sakit kayak gitu, saya gantikan spraynya, saya gantikan bajunya, saya elap badannya kan, saya mandikan. Itu dalam kondisi saya tuh kepala saya tuh teramat sangat sakit, tapi saya tidak pernah saya sedikit pun mengeluh atau menceritakan kalau saya ini sakit, Bu. Nggak pernah teman-teman, karena takut membebani pikirannya. Dia sendiri merasakan sakit, yang udah sepuh, udah tua, jadi cukup saya tahan sakitnya, saya tahan sakit segimanapun, saya nggak nangis, saya tidak menceritakannya, saya tahan dan saya terima. Tapi dibalik itu justru teman-teman, karena saya bertahan dengan sakitnya, lama-lama saya bisa menerima rasa sakitnya
saya bisa berserah diri. Nah, karena keterpaksaan itu pula, karena saya harus mengurus ibu yang sakit terpaksa, karena keterpaksaan itu pula yang akhirnya membuat saya terpacu, termotivasi untuk sembuh, gitu kan? Untuk bangkit. Saya harus sembuh, bagaimanapun saya harus sembuh. Seperti itu yang saya katakan dalam diri saya harus sembuh, saya harus ngurus ibu, kan banyak yang harus saya lakukan. Tuh. Jadi memang ada kalanya untuk berubah itu orang itu harus ada penyebabnya, seperti itu, gitu kan. Jadi saya yang membuat saya berubah, harus bangkit ya salah satunya itu. Itulah salah satunya ibu, seperti itu. Jadi saya yakin teman-teman pun pasti punya motivasi di dalam diri teman-teman, apa yang menjadi motivasi teman-teman, mungkin anak, ya, pasangan, kan orang tua, gitu, ya. Jadikan mereka motivasi untuk teman-teman bisa bangkit, berjuang, kan, untuk mencapai kesembuhan. Gitu. Lalu satu lagi yang bisa juga terapi memicu hormon bahagia. Satu lagi terapi yang bisa untuk memicu hormon bahagia dan juga menghilangkan stres, anti depresi, itu adalah berjemur. Berjemur ini dilakukan di bawah jam 9 pagi, teman-teman. Cukup 10 sampai 15 menit. Kayak tadi olahraga pun ya, mau lari, mau jogging, mau itu, sesuaikan dengan kondisi teman-teman. Nggak perlu lama-lama. 10 menit cukup. Tuh, kalau memang mampu 10 menit. 15 menit pun cukup. Gitu. Ya. Jadi berjemur pun sama. Bisa memacu hormon serotonin, teman-teman. Hormon bahagia. Itu yang bisa bikin hati kita menjadi senang, menjadi bahagia. Itu sebagai anti depresi juga dan anti stres juga. Kalau berjemur ini saya terinspirasi oleh nenek saya, usianya hampir 100 tahun dan dia setiap harinya melakukan berjemur dari semenjak usianya masih lebih muda, mungkin masih sekitar dari dia usia masih 40-an, dia sering berjemur, pagi. Jadi kalau pagi itu dia ambil kursi di teras, duduk gitu, lalu dia berjemur paha-pahanya, kakinya, gitu, seperti itu, teman-teman. Inspirasi. Dan teman saya itu alhamdulillah, teman-teman, sampai usia hampir 100 tahun itu nggak ada sakitnya. Saya sakit GERD, angsi, psikosomatis, nenek saya sehat. Jadi lakukan secara rutin, berjemur dan olahraga, teman-teman. Lalu, Mbak, gimana nih? Saya kan kerja, mana bisa saya berjemur pagi-pagi? Nah, gini, mungkin saya ada satu tip buat teman-teman yang kerja ya. Tuh, ketika sekitar mungkin jam 8-an, ketika matahari sudah terlihat ada gitu, jam 8-an. Nah, coba kalau bisa teman-teman usahakan untuk keluar dari ruangan. Entah itu mau ke kamar mandi izinnya, entah itu mau fotokopi, atau misalnya ada yang mau dibeli sesuatu gitu, keluar ruangan, mungkin ke halaman kantor atau ke belakang kantor, seperti itulah. Nah, kan nggak perlu lama-lama juga. Kalau memang cuma nempuhnya bisanya cuma 5 menit, berjemur ya nggak apa-apa. 5 menit itu ya cukup juga, apalagi kalau bisa dilakukan setiap hari. Tuh, teman-teman ya. Jadi seperti itu. Ada salah satu teman juga yang sakit kan, yang Aslam, ya saya sarankan seperti itu, dan dia lakukan rutin, teman-teman, setiap hari. Jadi dia sekitar jam 8-an seperti itu dia keluar dulu, dia tuh naik ke lantai atas ya. Jadi dia izin untuk ada yang harus dikerjakan, lalu dia sempatkan diri untuk ke lantai atas untuk berdiam diri dulu, berjemur hanya 5 menit, 10 menit kurang intinya. Tuh, dia lakukan setiap hari seperti itu. Jadi kalau memang ada kemauan, pasti ada jalan. Tuh. Kita mau pengen berjemur, gimana caranya? Mesti ada jalannya. Gitu. Jangan dijadikan halangan, jangan dijadikan rintangan apapun itu. Tuh.
Tapi kalaupun memang pekerjaannya yang memang betul-betul tidak bisa keluar dari kantor, keluar dari ruangan, ya sudah, paling tidak bisa berjemur di hari Sabtu dan hari Minggu ketika libur kerja. Ya teman-teman ya. Oke, jadi poinnya udah saya sampaikan semua yang bisa membantu untuk kesehatan jantung juga, untuk kesehatan peredaran darah, pernapasan juga, gitu kan, juga untuk keluhan di kepala. Jadi niatkan dari sekarang, niatkan untuk teman-teman mau berolahraga dan berjemur pagi. Teman-teman ya, udah banyak tuh. Tadi saya lagi tuh masih sedikit di sini tuh, masih ada beberapa orang. Sekarang udah banyak, udah banyak teman-teman ya. Semakin lama semakin banyak lagi nih yang lari juga. Ini hari biasa bukan hari Minggu. Waduh, kalau hari Minggu mah, aduh udah penuh bukan cuma nama yang lari, tapi penuh sama yang jualan. Rame banget. Jadi ujung-ujungnya habis lari ya kuliner. Insya Allah kapan-kapan syuting pas di kulineran kayak gini ya, hari Minggu pas di tempat seperti ini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa untuk selalu bahagia, untuk selalu gembira. Yakinkan terus ke diri teman-teman bahwa teman-teman yakin akan sembuh, bahwa Allah akan memberikan kesembuhan kepada teman-teman. Yakinkan terus itu. Saya pasti sembuh, saya yakin sehat, saya pasti sehat, saya pasti bisa. Oke teman-teman ya, semangat terus, pantang menyerah. Saya bisa, teman-teman pun pasti bisa. Saya sehat, teman-teman pun pasti sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman. Lanjut lagi laginya.